Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, Yowana Nongli, Raca Channel Audio, balik lagi sama saya, Dani Kribot. Tapi hari ini audionya berbeda, kita mau review sebuah mikrofon wireless nih, yang udah bisa dibilang sih, ya udah kit gitu ya, kalian udah bisa bawa kemana-mana dan langsung dapat case-nya juga. Nah, ini tuh HoloLens Lark Max. Ini pokoknya fitur-fiturnya udah membantu banget, dan juga ya memang sih harganya agak-agak atas nih, nggak yang dibilang murah. Dan juga nih, saya mau disclaimer kalau untuk sepanjang video ini saya langsung pakai nih si HoloLens Lark Max-nya. Nah, dengan harganya yang tinggi, bakal worth it atau enggak nih? Langsung aja ke video. Oke, kalau kita ke official store-nya si HoloLens yang di Indonesia, di online store, itu harganya 4.489.000, ya hampir 4,5 juta. Tapi ini yang dua ya, jadi kalian dapat dua transmitter. Kalau yang satu transmitter aja atau yang single itu di 2.990.000. Oke. Dan langsung kelihatan untuk di box yang ini cakep banget. Emang kelihatan produk yang premium. Begitu dibuka, kalian langsung dapat untuk si traveling case-nya. Dan di dalam traveling case-nya ini udah ada semua untuk kabel-kabel yang kalian perlukan. Contohnya 3,5 mm ke 3,5 mm untuk ke kamera. Dan juga untuk ke iPhone atau juga Android. Udah dikasih yang Lightning dan juga tipe C. Dan nggak ketinggalan kalian dapat kabel untuk ngecharge-nya. Dan juga yang pasti udah dapat dead cat-nya. Udah dapat dua juga. Oh ya, dapat juga nih seperti kalung gini. Dan ini tuh untuk klip magnetnya. Tapi tetap ya untuk di transmitternya aja itu udah langsung ada magnet. Jadi kalian bisa langsung pakai juga tanpa si kalungnya ini. Nah, untuk case-nya sendiri seperti ini ukurannya. Jadi bisa dibilang sih masih cukup oke untuk dibawa-bawa, dan kita udah pengalaman nih kita bawa untuk trip. Dan di sini juga ada port tipe C-nya untuk kalian ngecas. Jadi dia tuh di dalam si case-nya sendiri dia juga ada baterainya ya. Jadi ketika kalian masukin si receiver atau transmitternya itu akan langsung ngecas. Dan kalau si case-nya kosong, tinggal kalian cas si case-nya aja. Di depannya ada lampu indikator kok. Jadi kalian bisa lihat untuk baterai di dalam case-nya. Udah macam TWS aja ya. Jadi udah tinggal masukin langsung ngecas. Mantap nih. Nice. Dan yang pastinya HoloLens sudah menyediakan juga untuk garansinya ya. Kalau kita bicara build dan desain, udah kerasa enak banget sih. Udah kerasa langsung ini tuh kokoh. Udah kerasa mantap banget deh. Dari traveling case-nya juga itu udah kerasa bisa menahan untuk ya guncangan yang kecil. Dan juga untuk si case-nya ini udah kerasa ya enak aja gitu dipegangnya. Dan memang untuk receiver-nya nggak yang full metal gitu ya. Tapi kalau untuk transmitternya ini kerasa memang dia lebih kokoh gitu. Karena udah kerasa kayak pakai metal gitu. Dan bahkan kalau kayak cuman dia dibanting-banting dikit aja gitu dia masih aman. Walaupun sih ya nggak ada recommended untuk dibanting juga ya. Desainnya simple aja, dia berwarna hitam kayak gini untuk si case-nya. Di depan ada logo HoloLens-nya. Dan di dalam kalian bisa langsung lihat di sini ada untuk masing-masing tempat si receiver dan juga transmitternya. Kalian tinggal cabut, kalian tinggal langsung pasang si receivernya mau ke kamera, mau ke HP, mau ke komputer juga bisa. Dan kalian tinggal bisa langsung recording. Atau bisa juga dinyalain auto recordingnya nih, pada saat si transmitter dikeluarkan itu akan langsung recording sendiri. Karena di dalam si transmitter sendiri sudah ada memori 8 GB. Jadi kalian bisa langsung recording tanpa menggunakan receivernya. Nah, gimana nih kalau untuk penggunaannya sendiri? Kalau untuk di receivernya ini udah ada 1,1 inch color OLED display-nya. Dan ini tuh untuk pengaturan dari transmitternya. Di sini kalian bisa untuk mengatur mic-nya atau mengaktifkan ANC dan juga menonaktifkan atau juga untuk recording mode-nya. Dan untuk recording mode-nya sendiri udah ada stereo, mono ataupun safe track. Nah, untuk pemakaian di OLED-nya ini sendiri mudah banget kok. Ini ada knob-nya. Di sini kalian bisa putar-putar untuk mengganti menu atau kalian bisa ditekan juga. Dan yang di sebelah kanan ini ada buletan kayak gini. Ini untuk back atau bisa dibilang kembali ke menu sebelumnya. Tapi untuk layarnya ini juga dia sudah touchscreen. Jadi kalau dari pengalaman kita sih waktu kita bawa trip sampai 5 hari pakai si HoloLens Lark Max ini itu enak banget sih, untuk pengaturan tuh gampang banget dan cepat banget dan mudah juga kok untuk dimengerti. Oh ya, di receivernya ini juga kalian bisa langsung untuk monitoring. Kalian tinggal pasang misalkan kayak earphone gitu. Kalian tinggal pakai dan bisa langsung monitoring hasil rekaman kalian. Dan kalau kita lihat untuk transmitternya, di sekelilingnya itu udah ada beberapa tombol-tombol. Di sini ada tombol rec untuk kalian bisa langsung recording sendiri. Ada tombol power dan juga kalian masih bisa pakai misalkan mikrofon lav gitu. Karena dia ada 3,5 mm jack-nya juga. Dan yang pasti kalian bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ANC-nya atau Environmental Noise Cancelling. Dan yang paling saya suka ukurannya. Ini tuh serius kecil banget. Waktu saya trip sama si Bro Alit nih, kita tuh kan masing-masing pegang satu tuh. Ketika nggak dipakai tinggal masukin tas, ketika atau nggak dimasukin kantong celana doang, ketika mau dipakai tinggal dikeluarin ataupun dijepit aja di tas gitu, dia udah tahan juga kok karena jepitannya ini udah kerasa kuat. Tapi kalau kalian mau lebih aman, kalian bisa pakai magnetnya juga. Oh ya, untuk di transmitter ini udah ada satu lampu indikator juga. Di sini kalau dia nyala dia akan berwarna biru, dan kalau dia berwarna hijau itu artinya ANC-nya nyala. Tapi kalau kita mau bicara tentang fitur-fiturnya untuk si HoloLens Lark Max ini udah banyak banget sih.
Satu, dia bisa connect ke komputer, mau ke HP atau mau ke kamera itu udah bisa. Terus dia udah ada INC, bisa langsung recording sendiri. Cuman kalau ngomong-ngomong soal baterai nih, diklaimnya sih untuk baterainya masing-masing transmitter itu bisa sampai 7,5 jam. Dan total dengan case itu di 22 jam. Nah, kalau dari pengalaman kita sendiri untuk baterainya nih, kita sih nggak pernah nyobain yang biarin dia nyala terus sampai mati. Cuman kalau dari pengalaman kita pakai selama 5 hari, memang sih nggak yang full banget ya. Tapi bisa dibilang sih ya sering banget gitu, bahkan sempat beberapa kali lupa mati ini untuk si mikrofonnya. Memang langsung yang duluan mati itu adalah si transmitternya, tapi itu pun waktu udah beberapa, ya udah full hari, seharian aja gitu. Kita jalan baru dia habis baterainya. Dan dari pengalaman kita 5 hari ini, kita hanya ngecas di case-nya itu 1 kali. Jadi yang benar-benar receiver dan transmitternya udah habis banget baterainya itu cuman kejadian 1 kali. Jadi kalau ngomongin baterai udah kerasa awet banget. Walaupun itu balik lagi dari penggunaan kita masing-masing ya. Misalkan kalian selalu aktifkan INC misalkan, itu pasti akan lebih menguras baterainya. Nah, waktu itu kita juga sempat nih lagi di studio kita cobain pakai si LarkMax ini. Kita rekam selama 35 menit gitu untuk videonya. Dan kita nggak pakai receiver ya, langsung ke si transmitter ini dengan INC-nya nyala. Itu hanya berkurang sebanyak 6% aja untuk baterainya. Oh ya, kalau untuk perbandingan antara mengaktifkan INC atau enggak kayak gimana? Kita lihat aja. Nah, sekarang kita coba untuk INC-nya. Ini dalam keadaan INC-nya off. Ini dalam keadaan INC-nya nyala atau on. Dan ini kita kembalikan INC-nya ke off. Kalian bisa langsung dengar hasilnya seperti yang tadi. Oh ya, belum saya singgung kalau udah ada EQ-nya juga. Jadi udah ada hi-fi, low cut, dan juga vocal boost. Kalau dari pengalaman saya waktu saya cobain sih nggak terlalu yang kerasa agak berbeda ya. Jadi memang ada perbedaan tapi nggak yang signifikan banget. Salah satu fitur dari HoloLens LarkMax ini juga dibilang jangkauannya itu bisa sampai 250 meter. Ya kita sih nggak yang langsung percaya ya, jadi kita cobain aja. Nah, sekarang kita mau cobain untuk jaraknya nih, si HoloLens LarkMax ini. Kayak sekarang masih berada ya, masih dekat banget, sekitar 3-4 meter gitu. Katanya sih dia bisa sampai 250 meter, tapi ya setidaknya kalau 100 meter sampai kan udah cukup oke ya. Nah, sekarang kita lihat kalau di segini, saya balik, apakah masih ada suaranya atau enggak. Kalian bisa langsung dengerin sendiri hasilnya. Nih kalian bisa lihat juga untuk mikrofonnya saya pakai dead cat-nya dan saya langsung pasang aja di sini, pakai mikrofonnya langsung, nggak pakai lav lagi. Dan ini keadaan di outdoor, kita nggak nyalain si INC-nya, jadi kalian bisa langsung dengar. Mungkin kalau INC-nya ini berpengaruh nggak gitu, karena ini ya sepi juga sih di sini, cuman ada suara kayak sungai gitu di sana. Nah, kalau jarak segini kira-kira saya balik gimana nih? Apakah suara saya masih masuk atau enggak? Kalian bisa langsung dengerin sekarang. Kalau saya jalan lagi sedikit terus saya balik, mestinya suara saya bakal balik lagi. Ini udah jauh banget ya, ya kita nggak akan tes sampai yang benar-benar drop juga. Tapi nah, seperti yang kalian lihat tadi, nggak sampai yang 250 meter banget ya, apalagi kalau udah ada halangan, yaitu misalkan saya berbalik badan dari kamera, itu suara saya udah ngedrop bahkan bisa hilang. Tapi kalau memang masih nggak ada halangan, itu masih bisa dapat bahkan sampai di sekitar 100 meter. Jadi masih ya di standar sih untuk mic wireless seperti ini. Nah, sekarang kalian bisa dengarkan suaranya kalau kita pakai langsung lav, jadi bukan mikrofon yang langsung dari transmitternya. Kayak gini hasil suaranya nih, cek 123, 123. Oh ya, untuk mic lavnya ini kita dikirimkan juga ya oleh si HoloLens-nya, jadi kita langsung nyobain aja. Memang pastinya kalau berbeda dari mic lav yang kalian gunakan, bisa aja hasil suaranya akan berbeda. Nah, sekarang kalau kita langsung connect ke HP nih, saya pakai Sony Xperia One Mark II dan pakai aplikasi Cinema Pro-nya. Di situ baru bisa untuk kedeteksi mikrofonnya. Saya udah pakai si HoloLens LarkMax-nya ini dalam keadaan di outdoor dan juga pakai dead cat-nya ini atau si Fury-nya. Dan kalian bisa langsung dengar hasilnya seperti ini. Kita langsung pakai kabel tipe C-nya yang udah ada di dalam boxnya. Cek 123, 123. Oke, tadi kita udah dengerin untuk hasil tes mikrofonnya di berbagai kondisi. Ada yang outdoor, ada yang INC nyala, INC mati, dan selama video ini juga saya langsung recording pakai si HoloLens LarkMax-nya ini. Kalau kita bicara untuk sound quality-nya, saya suka sih, udah kerasa natural, udah kerasa enak. Suaranya itu nggak yang terlalu ngebass atau nggak yang terlalu treble juga, jadi masih cukup nyaman untuk didengar. Dan juga untuk suara mid-nya atau suara vokal itu masih kerasa keluar gitu, masih bisa terdengar dengan kualitas yang bisa saya bilang cukup baik untuk di harganya. Nah, memang sih ketika INC-nya diaktifkan itu kerasa agak sedikit berubah suaranya. Yang saya rasain tuh agak lebih berat untuk ke bagian treble-nya. Tapi nggak yang bikin jadi suara saya itu aneh atau jelek juga. Masih bisa dipakai kok, apalagi buat kalian yang memang butuh ketika di suasana rame, butuh untuk lebih fokus ke suara kalian. Tinggal diaktifkan aja si INC-nya. Nah, kalau kita mau cerita sedikit untuk perbandingan, kita nggak banyak nyobain sih untuk mic wireless yang seperti ini. Kita pernah nyobain Rode Wireless Go, tapi itu yang versi pertama banget, dan jelas ya untuk fitur-fiturnya ini lebih up to date, lebih bagus lagi.
Tapi kalau kita bicara untuk kualitas suara sih, ya memang kerasa ada perbedaan. Yang saya rasain Rode itu agak lebih berat ke treble, dan ini dia masih kerasa lebih natural. Jadi kalau buat saya pribadi sih masih lebih suka si HoloLens Lark Max ini. Tapi sekali lagi saya disclaimer di sini bahwa saya nggak pernah nyobain kalau yang kayak DJI atau Rode Wireless Pro-nya. Saya belum pernah nyobain. Dan yang saya tahu sih setidaknya kalau ini tuh untuk pengaturannya, penggunaannya itu lebih mudah. Dan juga untuk ukuran yang saya tahu ini lebih kecil, jadi lebih simpel untuk dibawa-bawa. So, intinya untuk HoloLens Lark Max ini memang dengan harganya dia menyediakan berbagai fitur. Dan kalau dari pengalaman kita yang pakai selama 5 hari dan selalu pakai mikrofon ini jalan kemana-mana, kayak vlogging gitu, atau kita mau tapping sebentar, ini tuh enak banget, beneran sih. Bro Alit juga udah suka banget ini, tinggal keluarin langsung pakai, ukuran udah pas banget, ngecasnya juga nggak ya tinggal ditinggal bentar gitu kan. Dan pemakaiannya juga simple banget, nggak yang ribet. Dan juga dari pengalaman kita, setiap kita nyalain tuh connect ke receivernya itu cepet, jadi nggak pernah ada masalah. Kok nggak connect ya itu doang pas tiba-tiba kita nyadar kok oh ini baterainya habis satu nih, baru dia langsung beneran nggak bisa connect. Sisanya selalu kita pakai dan lancar, mantap sih. Nah, sebelum kita lihat kesimpulannya, kita lihat dulu untuk spek lengkapnya. Oke, untuk kesimpulannya nih, HoloLens Lark Max yang duo nih kita pakainya, yang dua transmitter. Ini tuh udah oke banget dan bisa banget saya rekomendasikan. Tapi yang pasti untuk peruntukannya yang seperti apa nih? Misalkan kalian kayak mau ngevlog, mau sambil jalan, mikrofon tinggal kalian bawa satu transmitternya dan receiver udah nempel di kamera atau di HP. Ini tuh udah oke banget, bisa banget saya rekomendasikan. Tapi misalkan kalian lebih butuh mikrofon yang untuk keadaan di studio sih, masih ada yang lebih cocok untuk itu ya. Ya dari bentuk mikrofon yang berbeda ya. Kalau ini kan memang untuk wireless yang untuk dibawa-bawa dan ada option bisa pakai lav, udah ada magnetnya juga. Intinya sih kalian bakal banyak bergerak, bisa juga pakai ini, atau mungkin ada sesi interview, kalian bisa transmitter satu yang di tamunya, bintang tamunya kalian pakai satu, dan kalian bisa pakai ke stereo mode, jadi yang kanan kirinya akan terbagi. So udah oke banget untuk fitur-fiturnya. So untuk HoloLens Lark Max ini mau yang single atau yang duo, tergantung dari kebutuhan kalian, dan kalau kalian memang sudah butuh mic wireless, ini bisa banget. Saya rekomendasi banget. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten seperti ini, bisa di like videonya, bisa subscribe juga ke channel kita biar kita makin semangat bikin video-video baru, atau kita bisa review mikrofon lain juga nih. Dan mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!